Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Hidayatullah Tabalong, yang kami hormati Kepala Desa Maburai, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Integral Hidayatullah dan TK Islamiyah Bunaiyah, yang kami hormati pula Ketua Komite dan jajarannya, seluruh Dewan Guru, tamu undangan, wali murid, serta yang kami cintai seluruh kakak kelas 6 yang akan melanjutkan perjuangan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya kita semua dapat berhadir pada acara perpisahan dan wisuda Tafis SD Integral Hidayatullah Tabalong. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Haflah akhir husana dan wisuda Tafis SD Integral Hidayatullah Tabalong tahun ajaran 2022-2023. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Fadri Nuliski beserta terjemah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Torik Al-Farisi Tabarqa Agustian Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersenayang di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia.
yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Maha dengar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan Hidayatullah. Hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang kami hormati, tamu undangan, wali murid serta dewan guru yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali bersuah bersama, berkumpul bersama dalam rangka ataupun juga dalam satu visi, yakni bersama-sama menyaksikan perpisahan sekaligus syukuran atas apa yang telah dicapai oleh rekan-rekan di SD Tegar Hidayatullah dan juga anak-anak kita yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat dasarnya. Alhamdulillah, semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama duduk di sini dengan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa kita selalu menanamkan dalam hati kita, pikiran kita untuk bisa menjadi amalan bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan salawat ini kelak kita di akhirat bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari salawat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama di sini selaku lembaga kami yang memiliki fasilitas untuk memberikan layanan kepada masyarakat mengenai pendidikan yang mengantarkan kita keberkataan bagi orang tua dan juga siswa, bagaimana bisa mewujudkan generasi robbani yang berakhlakul Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Karena kunci hidup ya cuma satu, yaitu sebagaimana Nabi kita diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi kita itu ya kalau dikatakan dalam riwayat seperti yang dikatakan Aisyah, bahwasanya akhlak Nabi kita itu adalah Al-Quran, seperti apa yang ada digambarkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka PR kita adalah bagaimana caranya mencetak generasi yang ajaib. Bukan hanya pintar, tetapi bisa menjadi anak yang ajaib, menjadi manusia yang ajaib. Apa ya ajaib? Yang namanya ajaib itu bin salabin ada ya Allah. Nah, artinya apapun yang diinginkan pasti terwujud. Itu namanya ajaib. Kalau hanya pintar mungkin bisa hang, kalau kayak komputer kan. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah bagaimana caranya anak-anak bisa menjadi hamba-hamba Allah, manusia yang ajaib, yang mana semua keinginan, semua impian, semua kebutuhan yang diinginkan sudah diijabah Allah Subhanahu wa taala, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ajaib adalah anak yang bisa dihormati oleh, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh Nabi kita dan juga disayangi oleh sesama umat manusia. Maka dari itu perlu ditanamkan nilai-nilai keislaman, ketakwaan dan juga hal-hal yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin dari pendidikan itu sebagian kecil dari proses bagaimana membangun karakter hamba manusia yang berakhlak Qur'ani. Akan tetapi semua itu harus didukung besar oleh bersama, baik orang tua, lingkungan maupun juga pendidikan. Maka dari itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan, Bapak Ibu, wali murid Kebrataan yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami. Nah, kami hanya menjalankan amanah dan juga mewujudkan apa yang diinginkan oleh daerah beserta organisasi. Wabil khusus adalah
melanjutkan estafeta perjuangan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Terus siapa lagi kalau bukan kita untuk melanjutkan perjuangan Nabi kita, mulai dari awal hijrahnya beliau sampai sekarang ini agama Islam terus dijayakan dan diagungkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dari ulun. Ulun ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu keberatan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna lagi. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Kepala Desa Maburai kepada Bapak Edi Rahmanto SPM dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Yayasan Hidayatullah atas seluruh pengurus, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Hidayatullah, yang kami hormati Kepala TK yang mulia, seluruh dewan guru dan Bapak Ibu undangan, wali murid dan anak-anak sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama tidak bisa disebutkan karena ada tahu namanya, dan kalau disebutkan mungkin waktunya yang tidak cukup sampai habis menyebutkan namanya, aja kita tidak selesai. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bupati yang berataan, terima kasih. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersyukur masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir. Pada kesempatan yang baik ini tadi mungkin sudah disampaikan juga sambutan dari Ketua Yayasan pada hari ini berkenaan dengan mungkin anak-anak kita yang mungkin mengakhiri. Ini sebenarnya bukan akhir ya. Ini adalah awal sebenarnya dari sebuah proses belajar dari anak-anak sekalian. Generasi yang baik adalah generasi yang tidak melupakan sejarah, yang mana mungkin sejarah Islam itu sangat luar biasa di zaman Rasulullah, kejayaan dan diikuti oleh khalifah-khalifah yang berikutnya yang luar biasa terkait dengan sejarah Islam. Tentunya kita tidak bisa melupakan sejarah ini. Ini adalah tonggak dan sebenarnya ini adalah pengingat bagi kita bahwasanya Islam itu sangat luar biasa dari semua lini yang ada, baik itu pendidikan, pemerintahan, politik, kebudayaan dan sebagainya. Namun generasi yang baik bukan hanya generasi yang tidak melupakan sejarah, namun generasi yang baik juga adalah generasi yang menciptakan sejarah. Mungkin pada hari ini awal bagi kita untuk menciptakan generasi yang akan datang yang lebih baik lagi. Pendidikan itu tentunya sangat penting untuk menjadi bekal-bekal anak kita yang di masa akan datang. Mungkin yang disampaikan tadi dan saat ini perkembangan manusia sangat luar biasa. Kecerdasan intelektual itu sangat luar biasa. Bisa kita lihat perkembangan saat ini itu sungguh luar biasa. Dari waktu ke waktu generasi, mungkin dari sampai generasi Z, milenial sampai mungkin generasi yang ada saat ini. Namun juga tentunya sangat penting
Tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual. Ini adalah menjadi fondasi dasar bagi anak-anak kita untuk menghadapi perubahan perkembangan yang ada di saat ini. Dan tentunya juga bagi guru-guru dengan perkembangan saat ini perlu juga update dalam artian inovasi-inovasi terkait dengan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua LPI Hidayatullah Tabalong kepada Ustadz Abdillah SPD. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik inilah kita masih bisa diberikan nikmat-nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka acara wisuda atau haflah akhir sana dan wisuda tahdik. Ya Allah, semua kegiatan kita ini semoga dilancarkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita haturkan, kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan bersama keluarga dan sahabatnya sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam hingga detik ini. Baik, yang kami hormati Kepala Desa Maburai, yang kami hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SD Integral Hidayatullah beserta jajarannya, dan yang kami hormati pula Kepala TK Islamiyah Bunaya beserta jajarannya, dan para tamu undangan dan hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Tetapi melihat sambutan dari Ketua Yayasan dan Kepala Desa tadi, ya, sudah dihabis ulas. Ya. Ketua Yayasan tadi menyampaikan mengenai hal, ya, era kedepannya, tantangan bagi kita dan generasi kita. Kepala Desa tadi menyampaikan juga kita menjadi pencetak sejarah, ya, harus menghadapi tantangan dan mempersiapkan segala hal sesuatunya. Baik, mungkin saya di sini hanya memberikan pesan atau nasihat kepada tamu undangan, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati mengenai tantangan kita ke depan, ya, yang kita hadapi bersama-sama. Maka tak lain, ya, segala sesuatunya kita mengangkat tema yang ada pada saat ini itu yang bersama mungkir prestasi wujudkan generasi Rabbani berakhlak Qur'ani. Ya. 3 kata itu, ya, prestasi, kemudian masuk ke dalamnya adalah Rabbani dan Qur'ani. Itu adalah fondasi dasar untuk menghadapi tantangan kita ke depan. Saya kembali lagi mengulas, ya, sedikit menyampaikan dengan adanya Luqman Al-Hakim. Mungkin bagi kita semua itu sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita, yaitu Luqman Al-Hakim itu siapa? Ya, dia adalah seorang gembala yang tubuhnya dekil, pendek, ya, dan banyak diremehkan oleh orang lain. Tetapi kenapa Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran? Ya, karena dari segi fisiknya tidak diakui atau bahkan diremehkan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Karena apa? Karena pesan-pesan beliau terhadap keluarganya, ya,
Yang pertama apa? Yang pertama yaitu kita jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan utamanya. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya apa? Selalu berbuat baik kepada orang tua. Kemudian jangan memiliki rasa kesombongan di dalam hati kita. Kemudian selalu berbuat baik, ya, menegakkan, melarang hal-hal yang mudarat, ya, kemudian mendukung hal-hal kebaikan. Dan yang terakhir adalah kita selalu berbuat lembut kepada sesama, ya, baik dari lisan kita, hati kita, dan perlakuan kita sehari-hari. Maka dari itu sebenarnya pesan ini adalah ada kesinambungan, ya, antara tema yang ada di spanduk itu dan juga kemudian mengenai pesan-pesan dari Luqman Al-Hakim terhadap keluarganya. Memang benar, sudah saatnya kita harus mempersiapkan diri sebagai orang tua, sebagai tenaga pengajar kepada anak-anak kita, harus memberikan benteng yang terbaik kepada anak-anak kita, ya, memberikan perisai yang terbaik dengan landasan tadi, yaitu kita harus menjadi generasi yang robbani dan berakhlak Qur'ani. Apa sih itu robbani? Robbani itu adalah kita menjalankan generasi sesuai yang diharapkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jangan meninggalkan ibadah. Tentunya adalah sholat 5 waktu, ya, dan sebagainya, amalan-amalan sunnah lainnya. Dan kemudian apa? Qur'ani adalah Qur'anilah kita berakhlak seperti sedia kalanya Al-Qur'an, ya. Jadi itu tadi semua rangkuman itu masuk di dalam nasihat Luqman Al-Hakim kepada generasi-generasi kita saat ini. Jadi saya sampaikan kepada semuanya tenaga pengajar, baik para muda dan orang tua, janganlah kita lebih dahulu, ya, menuntut kepada anak harus berprestasi, harus sukses, ya. Jangan dulu, tetapi kita bentuk dulu anak-anak kita ini sejatinya dirinya memiliki perisai, yaitu memiliki generasi yang robbani, yang taat kepada Allah, melaksanakan ibadah, ya, dan berakhlak Qur'ani. Dari segi inilah insya Allah kita siap untuk melepaskan anak-anak kita yang saat ini akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya, karena sangat ironis jikalau kita hanya menuntut kepada anak prestasi-prestasi tetapi tidak ada bekal untuk anak kita untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, ya, berakhlak Qur'ani yang baik dan sebagainya. Jikalau memang anak-anak kita sudah terbekali dalam dirinya mengenai hal itu, insya Allah, ya, dengan sendirinya prestasi itu menyusul dan mengikuti anak kita dalam proses belajarnya hingga ke jenjang yang tinggi. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Perlu diingat dan kita kerjakan secara bersama-sama. Yang terakhir sebelum kami turun, kami berpesan kepada adik-adik wisudawan dan wisudawati, ingat pesan Ustadz, ya, kalau perlu ditulis, jadikan status juga tidak apa-apa, ya. Pesan saya, buatlah orang tua kalian menangis karena prestasi kalian, ya. Tetapi jika tidak bisa, jangan membuat orang tua kalian menangis karena kegagalan kalian. Ingat, ya. Aku ulangi sekali lagi, ya. Buatlah orang tua kalian menangis karena prestasi kalian. Jikalau tidak bisa, jangan membuat orang tua kalian menangis karena kegagalan kalian atau kehilapan kalian, ya. Dicapkan baik-baik hingga kalian nanti besar dan merasakan menjadi orang tua juga. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari wali murid kelas 6 kepada Ibu Dwi Retno Nyasuti SH. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Yayasan, yang terhormat Kepala Desa Maburan, yang terhormat Pengawas Sekolah Kecamatan Murung Kuda, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Iqbal Hidayatullah,
yang terhormat Kepala Sekolah TK Yabunaya Hidayatullah, dan yang terhormat Bapak, Ibu Guru serta staf. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid serta anak-anakku kelas 6 SD Integral Hidayatullah yang sangat kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Kami juga senantiasa berdoa semoga SD Integral Hidayatullah semakin sukses ke depannya, dan Bapak Ibu guru beserta keluarga selalu mendapat rahmat serta perlindungan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Demikian sambutan dari kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf, dan kepada Allah kami minta ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah penyampaian pesan dan kesan oleh perwakilan siswa kelas 6 yang meninggalkan kepada Bapak Muhammad Arifin Ilham. Kami persilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat dia kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam hingga saat ini. Baiklah, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan dua kata pidato perpisahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk pembacaan doa ulul pandu sesuai arahan dan amanah. Untuk itu mari kita sama-sama menundukkan hati kita. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini semua Allah curahkan nikmatnya, rahmatnya, taufiknya serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأحييتنا واجعله الوارث منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum. Yang kami hormati, acara selanjutnya penampilan dari para wisudawan dan wisudawati SD Integral Hidayatullah Tabalong. Kami persilakan.
Pembacaan SK kelulusan kepada Ustadz Ari Hermawan, SPD. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini di tempat ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama menyaksikan acara kegiatan wisuda dan perpisahan untuk kelas 6. Baiklah, yang saya hormati Ketua Yayasan Hidayatullah Tabalong, yang kami hormati Kepala Desa Maburai, yang kami hormati Kepala TK Yapunaya, dan kami hormati wali murid dan beserta para tamu undangan. Baiklah, berdirinya kami di sini yaitu akan membacakan SK kelulusan anak kelas 6 SD Integral Hidayatullah tahun ajaran 2022-2023. Surat keputusan Kepala Sekolah SD Integral Hidayatullah nomor 01-360-SK SDI garis HDY garis miring 422.2 bulan 6 tahun 2022 tentang penetapan kelulusan kelas 6 SD Integral Hidayatullah tahun ajaran 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Sekolah SD Integral Hidayatullah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bahwa kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan, bahwa sehubungan dengan huruf A, B di atas perlu penetapan keputusan Kepala Sekolah SD Integral Hidayatullah tentang penetapan kelulusan kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022
nomor 161. Memutuskan nama-nama peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 yang telah lulus pada SD Tegal Hidayatullah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari keputusan ini. Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dalam diktum 1 diberikan surat keterangan lulus yang bersifat sementara dan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan kepala sekolah menetapkan kelulusan kelas 6 SD Tegal Hidayatullah tahun 2022-2023 pada tanggal 8 Juni 2023. 1. Ahmad Ali Karim dinyatakan lulus dengan nilai 78,32. 2. Ahmad Kevin Arifianto dinyatakan lulus dengan nilai 81,12. Ketiga, Alia Jahratun Nisa dinyatakan lulus dengan nilai 72,77. Keempat, Ajrian dinyatakan lulus dengan nilai 75,56. Kelima, Fatir Gali Pratama dinyatakan lulus dengan nilai 74,87. Keenam, Febrian Ibnu Hermawan dinyatakan lulus dengan nilai 47,93. Ketujuh, Bulan Alia Tara Ajura dinyatakan lulus dengan nilai 78,38. 8. Galang Ardiansah Putra Ali Arya dinyatakan lulus dengan nilai 76,46. Kesembilan, Hafijah Pika Laili dinyatakan lulus dengan nilai 76,91. Kesepuluh, Hanidat dan Widodo dinyatakan lulus dengan nilai 80,96. 11. Iksan Mujaki dinyatakan lulus dengan nilai 82,32. 12. Maulida Aulia Putri dinyatakan lulus dengan nilai 76,66. 13. Muqtadi Fadlillah dinyatakan lulus dengan nilai 79,35. 14.
Muhammad Aidil Askar dinyatakan lulus dengan nilai 73,66. Ke-15, Muhammad Alfiadi dinyatakan lulus dengan nilai 76,02. 16, Muhammad Arifin Ilham dinyatakan lulus dengan nilai 77,01. Ke-17, Muhammad Danang Praditya dinyatakan lulus dengan nilai 75,35. 18, Muhammad Rafa dinyatakan lulus dengan nilai 74,67. Ke-19, Putri Septianintia dinyatakan lulus dengan nilai 81,12. 20, Riki Pradana Putra Prasetya dinyatakan lulus dengan nilai 82,68. 21, Salim Nur Tamami dinyatakan lulus dengan nilai 76,35. 22, Sasa Amara Bulan Fitriani dinyatakan lulus dengan nilai 83,06. 23, Siti Aidillah Nur Fitri dinyatakan lulus dengan nilai 74,01. Demikian penyampaian SK kelulusan dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Profesi Wisuda SD Integral Hidayatullah Tabalong, kepada Dewan Guru dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Hobi, menggambar dan memahami. Pesan dan pesan dari kami, kalian adalah teman seperjuangan yang susah senang sudah kita lewati bersama. Tetap semangat dan jangan melupakan teman-teman kalian. Ahmad Kevin Arifianto, lahir di Tabalong, 3 Desember 2010. Putra dari Bapak Yogi Arifianto dan Ibu Rosmawati Yogi. Cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Hobi bermain sepak bola dan bulu tangkis. Pesan dan pesan dari Kevin, sungguh senang mempunyai banyak teman. Jangan berhenti mencari jodoh. Hazia Ibnu Rashid, lahir hobi bermain futsal. Kesan dan pesan dari Ibu, bimbingan dan motivasi dari Ustadz dan Ustazah akan selalu saya kenal. Ini menjadi pengusaha. Hobi bermain futsal. Kesan dan pesan dari di sekolah tiada hari tanpa kebersihan rumah. Semoga teman-teman semua lahir di Borobudur, Februari 2010. Putra dari Bapak Dimas Dwi Mulyanto dan Ibu
Cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Hobi bermain futsal masih menjadi dulu. Cita-cita ingin menjadi seorang YouTuber. Hobi menggambar bisa berpesan dari Ezra. Tanpa kalian hidupku tak secerita dan seharian. Kalau jangan mengenal orang tidak akan melupakan kalian berlalu. Lahir di Madiun 25 Oktober 2010. Putra dari Bapak Sunarto dan Ibu Ida Suryati. Cita-cita ingin menjadi seorang chef. Hobi bermain bola dan berenang. Putra dari Bapak Rofi Widodo dan Ibu Yuli Ermawati. Cita-cita ingin menjadi seorang perenang. Hobi bermain sepak bola. Pesan dan pesan dari Garuda. Senang sekali kenal kalian semua guru dan temanku. Jangan pernah lupakan aku. Bisa Musaki, putri dan Bapak Muhammad Wali dan Ibu Maswati. Cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Hobi menyanyi lagu soloist. Kesan dan pesan dari Maulida. Banyak pengalaman dan ilmu yang didapat di sekolah ini, sehingga bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Semoga kita dapat bergabung dengan Siti Adila Nursabuti. Lahir di Kabul 30 Agustus 2011. Putri dan Bapak Nurasi dan Ibu Maisara. Cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Hobi bermain game online. Kesan dan pesan dari dia. Alhamdulillah, aku bisa mengaji dan belajar sholat dengan baik. Jangan lupakan sholat 5 waktu, wahai sahabatku. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penampilan dari wisudawan dan wisudawati SD Negeri Hidayatullah Tabalau. Ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang melihat tak pernah ibumu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat pada kepala ibu, percayalah kami akan selalu ada di sampingmu.
Intedral Hidayatullah Tabalong, angkatan kedua. Setelah ini